Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran secara maya, siaran rohani Pemasih Media yang ke udara pada setiap Sabat, Sabat yang kelima di triwulan yang pertama di tahun 2025. Dengan doa dan harapan Anda semua yang menonton siaran Pemasih Media ini, Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga, bersama dengan para sahabat, juga para jemaat di mana juga kita berada pada Sabat ini. Nah, kita sudah menikmati 10 hari berdoa yang sudah kita lewati dalam pertemuan kita secara fisikal di gereja masing-masing, juga pertemuan secara maya pada 8 sehingga 18 Januari 2025. Pastinya iman kita sudah diangkat di dalam hal berdoa. Bagaimana doa ini adalah suatu kekuatan buat kita, suatu hubungan kita yang sangat intim dan rapat kepada Tuhan. Betapa kita senantiasa memerlukan Tuhan dalam hidup kita, dan doa itu adalah seperti napas hidup, seperti udara yang kita sedut setiap waktu yang akan memberikan kita kehidupan. Nah, saudara-saudari, kita akan meneruskan kebersamaan kita pada Sabat ini, namun sebelum itu saya ingin membawa kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah berada di Sabat Tuhan ini untuk mendengar lagi firman Tuhan, buat mengukuhkan dan menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, di luar sana dalam kehidupan di dunia ini terlalu banyak pergumulan, pencobaan yang hadir dalam hidup kami secara pribadi. Karena itu ya Tuhan, kami perlukan adanya kekuatan dari surga melalui doa-doa yang tak putus-putus kami layangkan kepada Engkau, supaya kami senantiasa diperkuat dan dapat menempuhi badai kehidupan yang melanda dalam hidup kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Saya ingin memohon maaf karena pada Sabat yang keempat tidak ada siaran rohani di Pemasih Media, karena pada hari Jumat itu seperti biasa apabila hujan lebat tanpa henti sepanjang hari itu menyebabkan agak sukar untuk saya membuat rakaman di studio, karena studio ini masih lagi mempunyai gangguan audio jika hujan lebat sepanjang hari. Maka saya tidak sempat untuk membuat rakaman dan tidak ada siaran. Tetapi pada Sabat ini, kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat menikmati kebersamaan kita dalam siaran di Sabat yang kelima. Ya, kembali kita bercakap tentang 10 hari berdoa. Pelajaran pada Sabat ini adalah tentang tetaplah berdoa yang disampaikan oleh Pastor Ben Brian Robit, yang merupakan pastor ataupun pendeta di daerah kependetaan Gaya Ratau. Terima kasih kepada Pastor Ben kerana beliau sudi untuk dirakam, dan seterusnya rakaman ini menjadi berkat, menjadi tuaian berkat buat kita melalui siaran pada Sabat ini. Ya, kebetulan dengan tajuk yang diberikan, maka kita mengimbas kembali sedikit tentang perjalanan rohani kita, perjalanan kebersamaan kita di dalam doa kita, di dalam pertemuan kita dalam 10 hari berdoa, 10 malam berturut-turut. Saudara-saudari, di pelajaran yang pertama, kalau kita ingat semula, ia adalah bertajuk tentang tinggallah dalam aku. Tuhan memanggil kita semua untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Dan kita harus berdoa tanpa henti-henti, tanpa putus-putus, agar kita dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya mau mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Dan kita harus senantiasa menerima undangan Tuhan ini untuk tinggal bersama-sama dengannya setiap waktu. Karena kita tahu satu-satunya sumber kekuatan sejati yang akan kita miliki adalah di saat kita berada, tinggal bersama dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan dan keselamatan kita. Nah, jadi selama kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, setan tidak akan mempunyai kuasa ke atas kita. Karena kuasa Kristus yang lebih berkuasa itu sudah menopang kita, sedang menaungi kita dalam kehidupan kita. Dan di pelajaran yang
malam yang kedua yang bertajuk Ajarlah Kami Berdoa. Nah, dalam pelajaran ini kita sudah belajar bagaimana Yesus sendiri menjalani kehidupannya yang berdoa. Yesus berdoa pada awal-awal pagi sekali. Yesus akan pergi ke suatu tempat dan Yesus berdoa. Dan di saat Yesus berdoa secara terbuka dengan Allah Bapa. Dan sekarang ini, doa Yesus itu adalah merupakan teladan bagi kita. Kita akan berdoa seperti Yesus. Kita bercakap dengan Allah Bapa di surga. Kita menyampaikan keperluan-keperluan kita dalam kehidupan kita. Nah, di pelajaran yang ketiga, tajuknya adalah spesifiklah. Ini kita diajar tentang bagaimana kita harus menyampaikan keperluan kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita dengan cara yang jelas dan spesifik. Dan ya, ini sudah pastinya kita harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dan untuk mengharapkan jawaban kepada setiap doa kita dengan iman kita yang besar, itulah berdasarkan kasih dan juga hikmat dan janji-janji, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Yesus akan menjawab pada waktu yang tepat dengan cara yang mungkin kita tidak akan duga. Oke? Yang penting kita menantikan dengan penuh iman akan jawaban-jawaban yang terbaik, yang hadir, yang ada di dalam kehidupan kita semua. Nah, sebelum itu, mari kita menikmati lagu yang pertama yang disampaikan oleh kita punya pembicara pada sabat ini juga, yaitu Pastor R.S. Ben Brian Robert, yang bertajuk Doa Bagi Kota Tercinta. Saya mempersilakan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa
Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Pastor R.S. Ben Brian Robert. Ya, saya rasa video ini direkam sebelum Pastor bertugas di ladang lagi. Waktu itu saya rasa masih lagi belajar waktu itu di Unai. Ya, puji Tuhan. Dan video itu masih lagi boleh digunakan, dan saya percaya banyak video-video kita yang telah kita rakam pada masa tempo PKP itu, dan pastinya itu masih kita boleh gunakan di dalam siaran secara maya, ya, di mana juga kita berada. Oke, di pelajaran yang keempat, malam yang keempat, 10 hari berdoa, kita sudah belajar tentang doa yang tidak dijawab. Ya, kadang-kadang kita merasakan ada doa kita yang tidak dijawabkan. Apabila kita merasa sepertinya ada doa yang tidak jawab, kita jangan pernah rasa putus-putus untuk terus berdoa dan berdoa. Kita menanti dengan sabar setiap jawaban Tuhan ke atas doa-doa kita. Tuhan sebenarnya dia sedang memanggil kita untuk berdoa lebih tekun dan menanti kehadiran dan memahami apakah rencana Tuhan yang sedang berlaku dalam hidup kita. Dan marilah kita berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam sebelum kita mau mencari jawaban kepada doa-doa dan juga mencari jawaban kepada setiap pertolongan kita. Dan kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan menantikannya dengan penuh setia. Ya, pasti ada jawabannya atas doa-doa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Di pelajaran yang kelima, secara ringkas kita sudah belajar tentang kuduskanlah namamu. Kita harus memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Dan ketika Tuhan menjawab setiap doa kita, pastikan kita memuji Dia. Kita memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengambil pujian apa yang sudah berlaku untuk diri kita sendiri. Contohnya, saya berhasil menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Contoh. Dan saya mengatakan, ini semua karena atas usaha saya. Jadi itu adalah satu pujian ke atas diri kita sendiri. Sedangkan selama ini kita sudah berdoa bahwa Tuhan tolonglah supaya saya boleh berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan yang saya sedang duduki ini. Dan apabila kita berjaya, ingatlah, itu sepatutnya pujian kita adalah kepada Tuhan. Kita kuduskanlah nama Tuhan terlebih dahulu. Dan harus diingat bahwa di saat kita berada di suatu puncak kejayaan, kadang-kadang disitulah setan mengambil kesempatan untuk mengambil kemuliaan Tuhan. Kita merasakan bahwa kitalah kerjaan itu karena usaha kita sendiri, sehingga kan kita lupa kuasa Tuhan yang sudah berlaku dan bekerja di dalam hidup kita. Dengan itu, mari kita merasa rendah hati dan senantiasa mengakui dan senantiasa memuliakan Tuhan dengan penuh rasa syukur melalui kata-kata kita setiap hari, melalui tindakan kita setiap hari, dan terlebih melalui doa-doa kita setiap waktu. Nah, saudara, di pelajaran yang keenam, kita sudah mempelajari datanglah kerajaanmu. Sudah pastinya adalah suatu kerinduan kita adalah untuk melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah pastinya kita sudah melapaskan ini dalam setiap doa-doa kita, setiap waktu tentang kerinduan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari, Tuhan sebenarnya mau supaya di dunia ini kita dapat memindahkan kerajaan surga itu ke dalam hidup kita, ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam jemaat kita, ya, terutamanya ke dalam hati kita sendiri. Tuhan mau setiap hari kita senantiasa berada memuji Dia di hadiratnya sebagai kekuatan kita. Setiap hari, marilah kita mengundang surga itu ada di dalam hati kita. Dan biarkanlah kasih Yesus itulah yang mengalir dalam diri kita dan akan mengalir kepada orang lain melalui tindakan kita yang dilihat oleh orang lain. Nah, itulah kerinduan kita di pelajaran yang ke-6. Dan sebelum saya meneruskan pembicaraan saya,
kita menikmati dahulu lagu yang kedua yang bertajuk Berjalan Bersama Yesus yang disampaikan oleh Mrs. Corelia Sisom. Mari kita menikmati lagu ini. Saya mempersilakan. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Mrs. Corelia Sisom, lagu ini saya sudah siarkan dalam 3 ataupun di awal tahun yang lalu, dan sahabat ini saya ingin ulang semula sesuai dengan tema ataupun firman yang disampaikan pada sahabat ini. Marilah kita senantiasa berjalan bersama Yesus. Di pelajaran yang ke-7, kalau kita ingat semula di dalam 10 hari berdoa, kita ada belajar tentang jadilah kehendak-Mu. Nah, di setiap doa kita sudah, dan juga kita mempelajari firman Tuhan, kita sebenarnya merelakan
setiap inci kehidupan kita itu biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di saat kita menyampaikan setiap keperluan dan keinginan, cita-cita, impian kita kepada Tuhan, kita meminta tuntunan dan kita meminta bimbingan daripada Tuhan. Dan di saat itu kita mengatakan begini, jadilah rencana Tuhan sebagai keutamaan kita semua. Jadilah kehendak-Mu. Dan dalam hidup kita di dunia ini, kita harus terlebih dahulu mencari Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan penuhi semua keperluan kita seperti yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Nah, di pelajaran yang ke-8, di malam yang ke-8 kita sudah belajar, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini adalah kebersyukuran kita. Di saat selalu kita berdoa, di saat kita merasakan bahwa hidup kita ini penuh dengan kekurangan, tetapi di saat kita berdoa, kita merasakan yang hidup kita ini sebenarnya cukup dan sangat berkecukupan. Karena kita menyatakan itu dalam ucapan syukur kita dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Tuhan telah memanggil kita semua untuk berdoa. Kita berdoa untuk kehidupan kita berdoa untuk sesama orang lain, dan kita mengasihi sesama orang lain. Dan biarlah kita ini menjadi berkat kepada semua orang di sekitar kita. Di saat kita sudah berdoa dan Tuhan berikan berkat buat kita, mari kita kongsikan berkat-berkat yang kita ada itu, walaupun sedikit, itu kita boleh kongsikan kepada orang lain, agar orang lain juga dapat menikmati, merasai apa yang kita sudah rasakan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi pelajaran yang ke-8 ini sungguh indah buat kita semua, karena ini adalah satu ajakan kepada kita semua untuk berilah apa yang kita ada kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat merasakan berkat ataupun kasih Yesus melalui tindakan kita. Di pelajaran yang ke-9 yang bertajuk ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kita senantiasa menyatakan dalam doa kita, memohon pengampunan dalam setiap doa kita. Kita memohon dosa kita diampuni, dan kita juga harus mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, seperti juga Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, dasar bagi segala pengampunan yang kita sudah terima adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak ada tolok bandingnya. Dan sikap kita terhadap orang lain juga kita harus tunjukkan seperti bagaimana sikap Tuhan itu dalam hidup kita. Kita sudah menjadikan kasih itu sebati dalam hidup kita. Kasih itu sudah memenuhi ruang kehidupan kita. Dan saat inilah waktunya untuk kita berkongsi, memberikan kasih itu yang sudah kita miliki daripada Tuhan kepada orang lain. Dan di pelajaran yang terakhir kita sudah belajar di pelajaran terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, hidup kita ini banyak pencobaan, tetapi kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua akan membolehkan dan dapat membawa kita melangkah terus dalam hidup ini, asalkan kita terus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Karena kita tahu satu-satunya pertahanan kita pada saat ini untuk menghadapi dunia yang penuh dengan pergumulan, pencobaan ini adalah kita melawan kuasa kegelapan, kuasa kejahatan dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Dengan hadirnya Yesus Kristus di dalam hati kita, semuanya akan dapat kita atasi. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudari, pastinya banyak mukjizat yang berlaku dalam hidup kita. Mukjizat itu berlaku karena Tuhan sudah memberikan rencana yang terbaik buat kita. Tuhan sudah membawa kita melangkah melalui setiap pencobaan, setiap cabaran yang kita hadapi, setiap penderitaan yang kita hadapi, kita dapat lalui itu.
Nah, mukjizat Tuhan itu sungguh nyata, bukan? Mari kita menikmati lagu yang ketiga, mukjizat itu nyata, daripada Cik Alet Albin. Saya persilakan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Dengan lagu yang ketiga yang sudah kita nikmati, hanya tinggal ada satu lagu lagi. Tapi sebelum itu, di saat inilah kita akan mendengar firman Tuhan yang bertajuk Tetaplah Berdoa. Satu pengalaman 10 hari berdoa yang kita sudah alami bersama. Ya, di mana juga kita berada, sudah pastinya itu adalah satu suntikan motivasi kita di tahun 2025, di awal tahun. Bagaimana kita harus melangkah bersama Yesus dengan tetap berdoa, tetap setia berdoa. Saya mempersilakan Pastor Daerah Kependetaan Gaya Ratau, Pastor R.S. Ben Brian Robit, untuk melontarkan, mengungsikan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Saya mempersilakan. Baiklah, Shalom, selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua penonton channel Pamasi Media di dalam kebaktian Sabat kita pada Sabat ini.
saya akan menyampaikan satu firman Tuhan sesuai dengan penutupan tema 10 hari berdoa kita, yaitu tetaplah berdoa. Namun sebelum itu saya sangat senang sekali untuk membawa kita untuk tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati pikiran hati kami, agar kami dapat mempelajari firman Tuhan ini dengan baik, sehingga itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, dan dapat menjadi buah-buah yang dapat memberikan kesan kepada orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada tahun ini kita akan mempunyai satu tema pelayanan di Sabah Mission, yaitu Harvest, di mana adalah satu cabaran bagi kita. Bagaimana kita dapat mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang belum menerima kebenaran, kita harus bawa untuk datang kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur bahwa mission kita, ataupun secara global di seluruh dunia, kita telah mengadakan 10 hari berdoa ini sebagai tanda bagaimana kita dapat bersiap sedia untuk menghadapi pelayanan yang pastinya mencabar pada tahun ini. Kita harus melihat satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana Yesus melakukan pelayanannya yang begitu berkesan dan luar biasa. Ada satu rahasia bagaimana Yesus dapat melakukan pelayanannya dengan luar biasa. Hanya satu perkataan saja, yaitu Yesus sangat rajin untuk berdoa. Di dalam Lukas 11 ayat 1 mengatakan, pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya yang lain kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana murid-murid Yesus sendiri melihat bagaimana kehidupan Yesus yang dipenuhi dengan doa. Bagaimana Yesus ini sangat menjadikan doa ini sebagai keperluannya setiap hari sebelum dia melakukan pelayanannya. Kita pada tahun ini juga akan memulai satu pelayanan yang begitu luar biasa, yaitu penuaian ataupun harvest, mencari jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk dibawa datang kepada Yesus. Ketika kita melakukan ini dengan hanya kekuatan kita sendiri, maka pelayanan kita sia-sia. Satu hal yang sangat penting yang Yesus telah teladankan kepada kita, yaitu berdoa di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, kita selama 10 hari ini kita sudah belajar bagaimana doa Bapa kami itu. Sekarang kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita dapat membuat agar doa-doa yang kita ucapkan itu akan berkuasa dan dapat didengar dengan Tuhan dan kita dapat melihat hasil daripada doa itu. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada Sabat ini. Yang pertama adalah apabila kita berdoa, kita harus berdoa dan meminta dengan hati yang murni menurut kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa bahwa doa kita itu tidak dijawab? Ketika kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan, sehinggalah pada saat ini kita tidak melihat jawaban doa. Apakah masalah yang berlaku di sini? Apakah Tuhan yang tidak mendengarkan doa kita? Ataupun tidak cukup panjang doa kita? Apa masalahnya di sini? Nah, mari kita telusuri di mana permasalahan ini berlaku. Di dalam satu ayat yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 3, dikatakan dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal setiap kali kita berdoa, Tuhan sentiasa mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi oleh karena kita punya pikiran, sudah menentukan satu jawaban melalui kehendak kita sendiri. Ketika Tuhan memberikan jawaban yang lain daripada ekspektasi kita, maka kita tidak melihat itu sebagai jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, di mana yang kita perlu lihat di sini? Berdoa mengikut kehendak kita ataupun kehendak Allah? Sudah tentu,
setiap kali kita berdoa, kita menyerahkan itu ke dalam kehendak Tuhan. Kita tidak boleh set apa ekspektasi kita di dalam jawaban Tuhan itu. Tidak perlu kita ajar Tuhan bagaimana untuk menjawab doa kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi menjawab doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah kita harus meminta dengan hati yang percaya. Pernahkah kita berdoa tetapi kita meragukan doa kita itu? Ketika kita berdoa dan meragukan doa kita, maka sama saja kita sedang meragukan Tuhan yang sedang mendengarkan doa kita. Di dalam Matius 21 ayat 22 katakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Nah, ayat ini terjadi apabila Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan dan mereka kelaparan. Melihat ada satu pohon buah ara ataupun pohon ara yang begitu lebat sekali, sangat tegap ya dalam bahasa kita, sangat tegap pohon ini. Mereka berharap bahwa lapar mereka itu dapat dikenyangkan dengan adanya buah di pokok ara ini. Tetapi ketika mereka mendekati dan mendatangi pokok itu, didapati bahwa pokok ini tidak menghasilkan apa-apa buah. Lalu Yesus menghardik pokok itu dan akhirnya pohon itu pada saat itu juga menjadi kering dan layu. Pada waktu itu murid-murid tercengang, bagaimana Yesus boleh lakukan hal itu? Dan Yesus katakan, ketika kita mengucapkan dengan iman, maka hal itu pasti terjadi. Saudara-saudara, ketika kita mengucapkan doa kita kepada Allah, hal yang sangat penting bagi kita agar doa kita itu berkuasa adalah iman kita kepada si sumber itu, yaitu Allah kita. Kita jangan meragukan kuasa Allah. Ketika kita percaya akan doa yang kita layangkan, maka doa orang benar, bila didoakan dengan iman, akan besar kuasanya. Yang ketiga, kita harus meminta dengan hati yang teguh. Apa arti meminta dengan hati yang teguh ini? Di dalam Lukas 11 ayat 10 katakan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengutuk, baginya pintu dibukakan. Dalam satu tulisan buku Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 29 katakan, biarlah doamu seperti berikut. Jadikanlah hatiku suci, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jujurlah terhadap dirimu sendiri. Jujurlah dan terus teguh. Saudara-saudara, bagaimana kita meneguhkan hati kita? Tidak ditiupkan seperti rumput yang bergoyang-goyang. Meneguhkan hati kita di dalam doa kita adalah satu cerminan bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam doa itu. Teguh berarti kuat. Tidak dapat dipisahkan ataupun tidak dapat ditiupkan, tidak dapat digoyahkan dalam apapun situasi di sini. Mereka yang mencintai kemuliaan Allah adalah mereka yang memiliki hati yang teguh dan hidup dalam kebenaran dan kesalehan dalam kemuliaannya. Itu sebabnya kita harus teguh hati kita kepada Tuhan dan terus berdoa. Jangan pernah meragukan jawaban Tuhan terhadap doa kita. Karena ada kata-kata yang kita pernah dengar seperti berikut. Kehidupan yang tidak berdoa itu atau kurang berdoa adalah bentuk kesombongan dan pemberontakan kita kepada Allah. Karena doa itu berarti kita bergantung kepada Allah. Sering terjadi bahwa kita secara kecil-kecil memberontak kepada Tuhan. Tidak berdoa, tidak meneguhkan hati kita di dalam doa. Ketika doa kita itu kita rasa tidak dijawab, maka yang dipersalahkan adalah Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita. Agar kita dapat terus bergantung kepada kuasa Tuhan, kita dapat terus teguh iman kita di dalam pertolongan Tuhan melalui doa kita. Saudara-saudari, dalam kehidupan Kristen, kita hidup di dalam sebuah jemaat. Bukanlah hidup sendiri-sendiri. Itu sebabnya di dalam poin yang keempat, dikatakan, ajaklah sahabatmu untuk berdoa bersama. Yesus ataupun Tuhan Allah sangat mengasihi dan sangat berkenan kepada kita yang selalu mengajak teman-teman ataupun sahabat kita untuk berdoa bersama. Karena dalam Matius 18 ayat 20 katakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang
berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berdoa secara pribadi adalah sangat perlu. Tetapi berdoa bersama dengan saudara seiman juga penting untuk kita lakukan. Karena itulah yang disebut dengan doa persekutuan. Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya sebagai satu tanda persekutuan. Begitu juga kita di dalam sebuah jemaat. Kesatuan kita akan dapat dibina dasarnya melalui doa persekutuan kita di gereja. Dalam buku Nasihat Bagi Sidang halaman 89 mengatakan, Juru selamat kita dalam memberikan pelajarannya menyertakan satu janji bahwa kalau 2 atau 3 orang bersatu memohon sesuatu dari Allah, hal itu akan diberikan kepada mereka. Berarti ketika dijawab, doa itu sangat berkuasa. Saya yakin dan pasti saudara-saudari yang ada di rumah juga melihat keperluan di jemaat kita masing-masing. Dan bagaimana kita dapat bersandar dan menyampaikan ini kepada Allah di surga adalah melalui doa kita bersama di dalam satu gereja. Gereja adalah keluarga di dalam Yesus Kristus. Tiada yang bilang, wah dia bukan saya punya keluarga. Ataupun, wah dia itu orang lain, saya tidak suka dia bukan keluarga saya. Kalau dia keluarga saya, barulah saya mau sembahyang untuk dia. Tidak. Karena kita sudah ditebus melalui darah Yesus, maka kita adalah kasih saudara melalui kasih Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, kita harus memiliki kerinduan padanya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jemaat yang sentiasa berdoa menandakan bahwa jemaat itu merupakan jemaat yang bergantung kepada Allah di surga. Pelayanan kita di gereja pastinya memiliki banyak cabaran oleh karena perbezaan kita. Tetapi melalui doa, perbezaan yang ada pada kita akan menjadikan kita menjadi lengkap antara satu dengan yang lain. Kita dilengkapi dengan kasih Tuhan. Kita dilengkapi melalui kebersamaan kita di dalam doa persekutuan. Itu sebabnya, mari kita ajak sahabat-sahabat kita untuk berdoa bersama-sama agar mereka juga dapat dibangunkan, kita juga dapat dibangunkan, bersiap sedia di dalam pelayanan kita khususnya pada tahun ini, yaitu penuaian 2025. Dan yang terakhir, dan poin yang kelima adalah kita harus meminta dengan hati penuh kepercayaan dan tiada henti. Kadang-kadang ada orang yang sekali berdoa, bila belum mendapat jawaban doa, maka dia akan berhenti berdoa. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami adalah merajuk dengan Tuhan. Saudara-saudara, apakah perlu bagi kita untuk merajuk dengan Tuhan kalau doa kita belum dijawab oleh Allah? Saudara-saudara, walaupun kita selalu sering melakukan dosa, Tuhan tidak pernah merajuk dengan kita. Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Apa tujuan kita untuk lari daripada Tuhan? Itu sebabnya dalam Matius 21 ayat 22 tadi katakan, tanpa henti dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepada Allah agar kita dapat melihat pertumbuhan iman kita. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 91 katakan, dosa yang tiada keputusasaan adalah perhubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Demikianlah hidup itu mengalir dari Allah, masuk ke dalam kehidupan kita. Dan dari dalam kehidupan kita, kesucian dan kemurnian mengalir kembali kepada Allah. Hubungan kita akan terus-menerus dapat dijalin dengan Allah melalui doa. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, satu panggilan bagi kita. Dalam kehidupan kita, ada banyak cabaran yang pasti kita hadapi. Tidak kira melalui cabaran kehidupan pribadi kita, maupun di dalam cabaran kehidupan jemaat kita. Pastinya ada sahaja cabaran. Khususnya pada tahun ini, saya sekali lagi ingin menekankan dengan satu tema pelayanan mission kita, yaitu penuaian 2025. Setiap satu anggota, satu jiwa. Tidak sadarkah kita atau masih tidak sadarkah kita bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang masih haus akan kebenaran yang perlu kita bawa datang kepada Yesus. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena ada tertulis, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kita semua dipanggil.
Apakah kita mau menerima itu ataupun tidak? Ketika kita menerima, kita katakan, wah Tuhan, ada banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Ada banyak hal yang saya belum tahu. Saudara-saudara, berdoalah jawabannya. Itu sebabnya kita awali pelayanan kita pada tahun ini dengan 10 hari berdoa. Kita mau satukan hati kita di dalam doa agar Tuhan menyertai pelayanan kita sepanjang 1 tahun ini. Di dalam pelayanan kita, agar jiwa-jiwa yang sedang menantikan kebenaran itu dapat dijangkau, dapat kita bawa untuk datang kepada Yesus. Saya bawa panggilan ini dan berikan panggilan ini kepada saudara-saudara yang menonton di dalam video ini. Agar kita semua mengambil peranan di dalam pelayanan penuaian 2025 ini. Mencari di mana sahabat, keluarga kita yang haus akan kebenaran, kita datang bawa kepada Allah. Pastinya banyak cabaran. Hidup ini penuh dengan cabaran, rintangan yang perlu kita hadapi. Dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia yang berdosa, pastinya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sebabnya Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Karena kalau kita di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Yesus? Satu hal yang paling penting, berdoa. Tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, berhubungan dengan Tuhan setiap hari, meluangkan waktu bersama dengannya, pastinya pelayanan kita setiap hari, sama seperti Yesus, akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan akan berhasil dengan pimpinan Tuhan. Semoga kita menjadi umat Tuhan yang sentiasa berdoa. Karena ada kata-kata bahwa kalau banyak berdoa, besar kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tiada kuasa. Oleh itu, marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang sentiasa berdoa, menandakan hubungan kita kepada Tuhan yang begitu erat, agar pelayanan kita akan sentiasa berhasil dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan Harvest 2025 kita. Tetaplah berdoa. Amin. Dengan khotbah yang sudah kita nikmati, banyak berkat yang kita sudah tuai pada pelajaran yang sudah dikongsikan oleh Pastor R.S. Ben Brian Robert. Kita bersyukur dengan firman ini, meskipun kita nikmati secara maya, tetapi bagi kita yang sedang lapar dan haus akan firman Tuhan, firman itu sudah memberikan kita kekuatan pada saat ini. Bagaimana jangan kita tanpa henti-henti untuk berdoa kepada Tuhan. Ingatlah akan pengalaman 10 hari berdoa kita, dan semoga apa yang kita sudah doakan di sepanjang 10 hari itu akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Ya, terima kasih kepada Pastor R.S. Ben Brian Robert. Ya, senantiasa pastor ini selalu menjadi penyelamat buat saya. Tak kala saya tidak ada rekaman khotbah yang saya boleh siarkan di Pemasih Media, Pastor Ben lah yang akan saya temui untuk memujuk dia. Dan ya, tak perlu dipujuk sebenarnya. Pastor Ben akan siap sedia, I will go, untuk membantu saya bagi menjayakan setiap rekaman di Pemasih Media. Terima kasih Pastor. Jadi mari kita terus berdoa. Biarlah kita merasakan kuasa doa yang boleh mengubah kita. Bercakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan tanpa henti-henti. Itulah senjata kekuatan kita. Ya, kalau kita tidak sudah berdoa, bermakna kita sudah kehilangan udara. Kalau kita sudah kehilangan udara, kita akan mati. Jika kita sudah tidak berdoa, udara rohani yang kita sedut itu sudah tidak masuk dalam tubuh kita, maka kita telah kematian rohani kita. Jadi jangan pernah kita melalaikan doa. Pesanan ini sebelum saya melontarkan perkataan ini, pertama sekali ayat ataupun perkataan yang keluar terpacul daripada mulut saya ini adalah saya tujukan buat diri saya. Tuhan bantu saya supaya firman ini adalah untuk diri saya sendiri, supaya saya juga menjadi seorang pejuang doa yang setia. Ya, mari kita menikmati satu lagu yang terakhir sebelum Pastor Ben Brian melayangkan doa penutup.
Doakan Aku Kekasihku, lagu yang disampaikan oleh grup Kangat Ladies Chorus daripada Tenggilan. Jadi saat ini kita menikmati dahulu lagu yang terakhir nih, dan disusuli oleh doa penutup oleh Pastor Ben Brian Robert. Saya mempersilahkan. Saya ingin membawa kita untuk tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan oleh karena berkat serta kasih yang telah Engkau karuniakan kepada kami semua. Kami diingatkan melalui pelajaran kami pada hari ini untuk sentiasa menjadikan doa sebagai dasar pelayanan kami dalam kehidupan ini. Kami mau menerima cabaran pelayanan ini Tuhan dengan bersekutu dengan Engkau melalui doa. Ajarkan kami untuk sentiasa berhubungan dengan Engkau melalui doa-doa kami setiap hari. Hamba-Mu ingin berdoa untuk semua umat Tuhan yang sedang menyaksikan rancangan Pemasi Media ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka dengan hati dan pikiran yang tenang. Tuhan akan memberikan kesehatan yang baik. Berkat yang berkelimpahan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang setiap mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, mereka terpanggil untuk masuk ke dalam pelayanan ini, menerima panggilan Tuhan menjadi pekerja Engkau dimanapun mereka berada. Mereka dapat dikuatkan agar mereka dapat membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Doa dan harapan ini kami mau serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, dengan doa yang sudah dilayangkan, semua kita sudah menuai berkat dan kita akan berjalan bersama Yesus dalam gembara perjalanan kita. Di hadapan kita ada banyak cabaran, ada banyak pencobaan, ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan, ya, halangan yang sedang menanti kita. Jika kita tidak berjalan bersama Yesus, kita khawatir kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi melangkah bersama dengan Yesus, pasti kita akan boleh lalui itu.
tetap setia dan tetap mau mengasihi, mencintai, dan selalu dekat di hadirat Tuhan. Nah, jadi terima kasih kepada semua lagu yang sudah kita nikmati. Terima kasih kepada Kangat Ladies Chorus. Terima kasih kepada Corelia, Puan Corelia Sisong. Terima kasih kepada Cik Alet Ebin, dan terutama sekali Pastor Ben Brian Robert yang sudah ada lagunya tadi. Doakan doa bagi kota tercinta, dan juga firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Sekali lagi saya telah membawa Anda dalam ingatan tulus di dalam 10 hari berdoa kita yang sudah memberikan kita semangat untuk melangkah sehingga 365 hari di tahun 2025. Ayo kita berjalan terus melakukan semampunya untuk bekerja di ladang Tuhan, menyaut cabaran Harvest 2025. Jika Anda ingin melayani siaran Pemasih Media ini, kecil tapak tangan, nyiru saya tadakan, kirimkanlah video rekaman Anda, khotbah ataupun renungan Anda kepada saya di 016 509 1493. Saya pastinya menantikan dan akan menyiarkan firman Tuhan yang Anda sudah rekam tersebut. Jadi kita akan jumpa lagi di siaran Sabat depan, Sabat yang ke-6. Siapakah pembicara itu saya belum tahu. Semoga dipermudahkan buat saya untuk dalam urusan penerbitan siaran di Sabat yang ke-6. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Sabat. Pemasih Media menjangkau dunia. Bye-bye.